anak. Gitu nggih, Bu, Pak? Nggih. Nah, sekarang kita ini saya punya beberapa bendera ya, Bu. Ada bendera warna hijau dan warna merah, nggih. Nah, nanti akan saya bagikan masing-masing Ibu KPM dan Bapak KPM nanti akan mendapatkan 2 bendera. Jadi bendera merah 1 dan bendera hijau 1, gitu nggih. Nanti untuk yang warna merah itu artinya adalah tidak setuju, sedangkan yang warna hijau adalah yang pernyataan setuju. Nanti ada beberapa pernyataan yang akan saya bacakan ya, Bu ya, terkait dengan upaya pencegahan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, yaitu di langkah kelima yang hari ini kita akan belajar. Ngoten ya, Bu? Kemarin kan sudah belajar apa sih pengertian dari kekerasan terhadap anak, upaya pencegahannya seperti apa, contoh-contoh tindakannya seperti apa, kayak gitu nggih, Bu nggih? Paham nggih? Nanti ini saya bagikan dulu nggih. Monggo Bu Atun. Tadi Pak Jono nggih, Pak? Alhamdulillah hari ini ibu-ibu sehat semua nggih, Bu, Pak? Sehat nggih. Coba nanti akan saya sekarang akan saya bacakan beberapa pernyataan. Monggo nanti Bu Atun dan Pak Jono nggak usah bersuara nggih. Langsung mawon nanti kalau misalkan pernyataan saya kok dirasa ibu-ibu sama bapak-bapak benar, setuju, jenengan setuju dengan pernyataan saya, berarti angkat bendera warna hijau. Tetapi kalau misalkan tidak setuju dengan pernyataan ini yang saya bacakan, nanti diangkat bendera warna merah. Ngoten nggih, Bu? Sampun paham nggih? Nggih, kula bacakan pernyataan pertama nggih, Bu, Pak. Pernyataan 1. Menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Setuju mboten, Bu? Setuju. Oh iya, Bu, nggak usah ngomong ya, Bu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak cukup mengacungkan benderanya ya. Berarti jawabannya adalah tidak setuju ya. Saya catat dulu ya, Bu, di sini jawabannya ya, Bu, Pak. Tidak setuju. Semuanya tidak setuju ya. Terus pernyataan kedua, diperhatikan nggih, Pak, Bu. Ampun ngatung nggih. Ngantuk napa mboten? Mboten. Lanjut. Menyuruh anak untuk mengemis di jalanan. Setuju mboten? Mboten setuju. Terus pernyataan ketiga, menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Setuju mboten? Oh, mboten. Terus pernyataan keempat, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Mboten setuju nih, Bu, Pak. Terus menjual bayi, setuju mboten? Terus memberikan waktu bermain kepada anak. Setuju mboten? Setuju nggih. Ini pernyataan ke-6 nggih, Bu, mangke niki nggih. Terus pernyataan ke-7, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Setuju mboten? Setuju. Nah, sebelum kita lanjut pernyataan selanjutnya, men boten ngantuk, petani pada ngantuk nggih, Bu. Suwe-suwe nggih. Kita ada yel-yel ya, Bu, lebih dulu ya, Bu. Yel-yelnya adalah yel-yel semangat ya, Bu. Kayak gini. Rok 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 se. Rok 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 ma. Rok 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 ngam. Rok 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 semangat. Gitu nggih, Pak, Bu. Saged? Kita mulai ya, Bu. Contoh malih, Bu. Oh, contoh malih dereng saged nggih. Tepuk semangat. Rok 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 se. Rok 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 ma. Rok 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 ngam. Semangat. Gitu nggih. Kita mulai bareng-bareng nggih. Biar semangat. Nanti setengah jalan dulu nggih, Bu, Pak. 1 2 3. Semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, ibu-ibunya sama bapaknya semangat nggih, Bu nggih. Pertemuan kali ini nggih.
nggih. Karena sudah semangat nggih. Sekarang kok pernyataan ke-8, memberikan kesempatan anak untuk belajar agama. Setuju mboten? Setuju. Terus melarang anak untuk bermain ke rumah tetangga. Setuju apa enggak? Tidak setuju, nggih. Terus membiarkan anak keluar sendirian di malam hari. Tidak setuju. 11, membuat akte kelahiran untuk anak. Setuju apa enggak? Setuju. 12, memasukkan anak ke dalam daftar kartu keluarga kakak. Yang terakhir, menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar kasihan atau iba. Setuju enggak? Tidak setuju, Bu. Ini adalah jawaban dari tadi pernyataan-pernyataan tadi yang sudah saya sampaikan ke ibu-ibu dan bapak-bapak semua, nggih. Nah, sekarang kita akan membahasnya, nggih. Kita akan membahas pernyataan-pernyataan ini apakah sudah sesuai apa belum, kayak gitu. Apakah ada yang salah atau sudah betul semua, gitu nggih. Kita bahas bareng-bareng ya dulu, Pak. Untuk pernyataan pertama tadi, menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Kira-kira setuju mboten? Mboten. Kenapa alasannya, Bu Atun? Supaya anak Kasihan ya, Bu. Iya, kasihan anaknya ya, Bu. Wong masih kecil kan harusnya belajar ya. Malah disuruh menjadi kuli bangunan karena yang bekerja adalah tugas dari orang tua. Terus pernyataan kedua, menyuruh anak untuk mengemis di jalanan. Pak Jono, setuju enggak? Botan. Boten, kenapa Pak Jono? Ngertos. Oh, belum tahu ya. Jadi alasannya adalah menyuruh anak mengemis di jalanan sama tadi ya, Bu ya. Jadi itu adalah tindakan yang dilarang, termasuk dalam tindakan eksploitasi terhadap anak, karena bukan waktunya anak untuk bekerja, bukan tugas anak itu. Terus menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Tidak setuju sama juga ya, Bu ya. Jadi yang kembali lagi ke awal bahwa memang tugas yang bekerja mencari nafkah adalah tugas dari orang tua, gitu nggih. Mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Ini tadi benar ya, Bu? Benar. Yang pernyataan keempat tidak setuju, nggih. Tapi benar juga. Karena mereka usianya berapa, minimal 19 tahun sesuai dengan undang-undang ya, Bu, Pak. Terus yang kelima, menjual bayi. Itu juga tidak boleh karena masuk dalam eksploitasi atau tindakan eksploitasi, yaitu apa, Bu? Penjualan bayi atau human trafficking ya, Bu. Dikenalnya ya, sering ada di berita-berita ya, Bu. Betul ya. Terus pernyataan memberikan waktu istirahat yang cukup. Betul sekali ya, Bu ya. Setuju ya? Ya, karena anak juga butuh istirahat. Memberikan waktu yang cukup untuk istirahatnya. Terus memberikan waktu yang cukup untuk bermain juga betul ya, Bu. Betul. Terus membuat akte kelahiran. Betul apa salah, Bu? Betul ya, Bu. Nah, nanti apa sih fungsinya dari akte kelahiran, untuk apa kayak gitu, nanti akan dipelajari di langkah berikutnya sama pendamping berikutnya gitu nggih. Nah, dari tadi yang kita bahas bersama tentang upaya pencegahannya atau hal-hal pernyataan yang tadi kita diskusikan bersama, hal-hal yang setuju atau tidak setuju, boleh dan tidak boleh dilakukan, kita jadi tahu kira-kira upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan untuk menghindari eksploitasi terhadap anak ya, Bu. Nanti ya, Bu, sebentar ya, Bu.
membacakan coba dari nomor 1. Cara mencegah eksploitasi. Nomor 1 dibacakan, Pak. Mengupayakan anak tetap sekolah. Iya, nomor 2. Tidak menyuruh pekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Yang ketiga, sambil berdiri Pak Jono. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Yang keempat, 4. Melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. 5. Tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. 6. Memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. 7. Tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. 8. Tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. cukup Pak Jono, terima kasih. Duduk kembali. Sekarang tinggal Bu Aten, Bu. Coba berdiri, Bu. Jadi nomor 9 sampai 16. Menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. 10. Luangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak. 11. Kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. 12. Kenali teman-teman mereka. 13. Kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. 14. Tidak menjaminkan anak untuk utang. 15. Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. 16. Membuatkan akte kelahiran untuk anak. Jadi gitu nggih Bu, kesimpulan pembelajaran di hari ini nggih Bu nggih. Jadi upaya-upaya pencegahan terhadap eksploitasi anak tadi diantaranya adalah tidak mempekerjakan anak ya Bu ya. Misalkan di situ dipekerjakan entah di klub malam atau entah suruh mengemis di jalanan, itu juga tidak diperbolehkan ya Bu nggih. Jadi karena memang tanggung jawab untuk mencari nafkah adalah tanggung jawab dari kedua orang tua. Jadi anak itu memiliki hak untuk bermain, memiliki waktu luang untuk belajar, untuk bersosialisasi dengan teman-temannya kayak gitu nggih Bu nggih, untuk diberikan kasih sayang gitu nggih. Pembelajaran kali ini saya akhiri. Kira-kiranya ada yang ditanyakan lagi apa enggak Pak Bu? Boten nggih, sampun nggih. Mangke tentang pernyataan yang tadi ini di nomor terakhir, membuatkan akta kelahiran untuk anak, nanti fungsinya untuk apa dan kenapa masuk ke dalam daftar upaya pencegahan eksploitasi nanti akan dibahas oleh pendamping teman saya setelah saya. Ngoten nggih Bu, Pak? Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.